Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam. Tak lupa salawat serta salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita akan senantiasa mendapatkan syafaati yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pendengar setia Radio Republik Indonesia Bengkalis di mana saja Anda berada, serta pemirsa channel YouTube Masjid Agung Istiqomah Bengkalis yang kami muliakan. Pada hari ini, tepatnya di hari Rabu 9 Ramadan 1445 Hijriah, bersamaan dengan 20 Maret 2024 Masehi, kita kembali berjumpa dalam program Dialog Interaktif Kajian Syiar Ramadan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis bekerja sama dengan Masjid Agung Istiqomah Bengkalis dan Radio Republik Indonesia Programa 1 Bengkalis. Dan alhamdulillah pada hari ini kita berkolaborasi pula dengan Bank Syariah Indonesia Bengkalis dalam Tarhib Ramadan 1445 Hijriah. Ramadan mengajarkan kita kehidupan. Baik saudara pendengar kaum muslimin muslimat di mana saja Anda berada, kami informasikan juga bahwa siaran kita ini juga dapat Anda akses melalui RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Dan disiarkan secara langsung melalui channel YouTube Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Program ini juga dilaksanakan selama bulan suci Ramadan di Masjid Agung Istiqomah Bengkalis, tepat pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan masuknya waktu berbuka puasa. Baik kaum muslimin muslimat, para jemaah Masjid Agung Istiqomah Bengkalis yang kami muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita sudah bersama narasumber kita Bapak Ustadz Dr. Haji Charles MA yang akan menyampaikan kajian kita pada sore hari ini, yaitu tentang keutamaan berzakat di Badan Amil Zakat Nasional Bengkalis. Kita ketahui pada sore hari ini kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan ya, silakan saja nanti mengajukan pertanyaannya setelah penyampaian pengantar dari Ustadz kita nanti. Assalamualaikum Pak Charles. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, kita ketahui bahwa saat ini memang kita sedang berbahagia karena menyambut bulan suci yang penuh berkah ini. Bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Dan memang setiap amalan kebajikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini jangan sampai kita sia-siakan. Salah satunya adalah bersedekah dan juga diutamakan adalah berzakat, begitu Ustadz ya. Nah mungkin Pak Ustadz bisa menyampaikan secara rincinya terkait keutamaan berzakat ini, Pak Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu, saudara pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirnya Badan Amil Zakat Kabupaten Bengkalis sesungguhnya menghidupkan tradisi Islam pada masa awal-awal periodisasi kebangkitan Islam. Pada masa baginda Rasul, Nabi Muhammad SAW, beliau melaksanakan dakwah selama 23 tahun. 13 tahun di kota Makkah dan 10 tahun di Madinah. Baginda Rasul di awal-awal dakwah beliau sudah membangun yang namanya lembaga zakat yang disebut dengan Baitul Mal.
Baitul mal itu berasal dari kata bait dan mal. Bait itu artinya rumah, mal itu harta. Lalu dua kata ini digabung menjadi baitul mal, rumah harta. Apa maksud rumah harta? Yaitu hadirnya para petugas-petugas atau amil untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta-harta kaum muslimin, kemudian disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Dakwah Rasulullah selama 23 tahun di Mekah dan Madinah, dari mulai 610 Masehi sampai 632 Hijriah, 32 Masehi. Baginda Rasul sudah membentuk namanya lembaga zakat. Apa lembaga zakat? Pertama, Rasulullah itu mendirikan Baitul Mal. Yang kedua, membentuk pegawai-pegawai. Jadi apa yang ada di Badan Amil Zakat sekarang ini sebetulnya inspirasi tradisi Islam lembaga zakat Baitul Mal pada masa Baginda Rasul. Pada masa Nabi, ada petugas-petugas atau amil-amil zakat yang dapat dikelompokkan kepada 5 petugas. Yang pertama namanya Nabi menyebut petugas katabah. Katabah itu artinya petugas para amil yang mencatat, mengagendakan tentang para mustahik, orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, dan para muzaki, orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi muzaki ini dan mustahik harus berimbang. Jadi muzaki itu orang yang berzakat, mustahik itu orang yang menerima zakat. Jadi Rasulullah sudah membentuk petugas amil yang namanya katabah. Yang kedua, Nabi membentuk petugas yang namanya hasabah. Apa itu hasabah? Petugas amil yang ada di Baitul Mal, kalau sekarang namanya Basnas, itu menghitung berapa jumlah, siapa kriteria, bagaimana orangnya, kapan waktunya, itu namanya hasabah. Lalu ada lagi yang ketiga, Nabi membentuk amil yang namanya jubah. Apa itu jubah? Petugas yang menarik, menjemput bola. Kalau BS ini ada menjemput bola. Kalau Basnas pun ada tukang menjemput bola, sekarang namanya online. Sebetulnya itu tradisi Nabi. Orang bisa lewat Q BSI atau Q Basnas, mereka transfer lewat HP. Itu sebetulnya dalam bahasa pada masa Nabi namanya jubah. Ada lagi namanya khazanah. Apa itu khazanah? Yaitu petugas atau amil yang mereka ini untuk menjaga harta-harta zakat yang ada pada masa Nabi. Lalu yang kelima, Nabi menunjuk amil yang namanya qasamah. Apa itu qasamah? Nabi menunjuk orang-orang yang dipercaya untuk menyalurkan bantuan zakat, infak dan sedekah yang ada pada masa itu. Maka petugas yang 5 ini Bapak Ibu berbahagia, Nabi langsung menunjuk mereka ini untuk mendistribusikan zakat. Masa Nabi dilanjutkan dengan Khulafaur Rasyidin. Siapa Khulafaur Rasyidin? Yang pertama namanya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Apa yang dilakukan oleh tradisi Baitul Mal pada masa Baginda Rasul, yang sekarang namanya Basnas itu, dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq? Dia melakukan perluasan. Yang namanya zakat yang sudah dibentuk Nabi dilanjutkan. Lalu Abu Bakar Siddiq menulis surat. Memerintahkan kepada wali kota, kepada gubernur, wajib untuk melaksanakan pendistribusian zakat yang dilaksanakan pada masa Baginda Rasul. Karena wilayah saat itu semakin luas pada masa Abu Bakar Siddiq, lalu Abu Bakar Siddiq pun mendistribusikan zakat secara ketat.
transparan, dan akuntabel. Kalau di BSI namanya orang Basnas sangat berhati-hati sesuai dengan regulasi. Jadi kalau tak sesuai regulasi, mereka tak mau. Kalau pada masa Nabi juga demikian. Selanjutnya pada masa Abu Bakar Siddiq, dilanjutkan pada masa Umar bin Khattab. Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia, pada masa Umar bin Khattab ini perekonomian umat Islam makin meningkat. Pada saat itu dalam sejarah kita mengetahui pada masa Umar bin Khattab, wilayah Islam sudah sampai ke Romawi Timur, sudah sampai ke Syria, sudah sampai ke Mesir. Maka apa kata Umar bin Khattab pada saat itu? Dia menulis surat kepada Syria, Mesir untuk mengumpulkan zakat. Apa yang terjadi Bapak Ibu berbahagia? Dari hasil kumpulan zakat tidak kurang dari 100 juta dinar dikumpulkan pada saat itu. Dan juga 2 juta dirham lebih juga dikumpulkan oleh petugas-petugas zakat. Jadi Umar bin Khattab memberikan stressing kepada para wali kota, para gubernur untuk meningkatkan yang namanya zakat, infak dan sedekah. Kita lanjut para pemirsa. Lalu Utsman bin Affan juga demikian. Utsman bin Affan melengkapi apa yang dilakukan oleh baginda Rasul, oleh Abu Bakar Siddiq, oleh Umar bin Khattab dengan apa? Lalu Utsman bin Affan, beliau ini mengumumkan kepada seluruh masyarakat Islam bahwa yang namanya zakat itu tidak mesti makanan pokok, tapi bisa diganti dengan uang. Makanya sekarang ini kita ada berzakat langsung dengan uang, tidak dengan makanan pokok. Lalu dilanjutkan oleh Ali dan Utsman bin Affan, yang namanya pengurus Basnas, pengurus Baitul Mal, itu boleh dimutasi. Persis seperti di Pemda. Boleh di rolling petugas itu. Lalu dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi pada masa baginda Rasul, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib itu berkesinambungan. Dan puncak perekonomian zakat itu terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz. Yang beliau memerintah pada tahun 717 sampai 720 Masehi. 2 sampai 3 tahun. Umar bin Abdul Aziz merupakan cicit dari Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Selama aku memerintah dalam waktu yang cukup singkat, apa yang terjadi para pemirsa? Selama pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, para muzaki kewalahan, Baitul Mal kewalahan untuk mencari orang miskin yang ada di negeri itu. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, susah mencari orang miskin, mencari orang fakir, mencari fisabilillah, mencari orang-orang tidak mampu, tidak ada lagi. Sehingga pada masa Umar bin Abdul Aziz, seluruh harta zakat itu, infak sedekah, diberikan keluar daerah. Begitulah kalau pemimpin bersungguh-sungguh. Lalu kembali ke kita. Kalau memang Badan Amil Zakat Kabupaten Bengkalis adalah inspirasi dari dorongan tradisi pada masa baginda Rasul dan para sahabat-sahabat, maka umat Islam dianjurkan untuk berzakat infak sedekah di Basnas Kabupaten Bengkalis. Untuk apa? Yang pertama, keadilan. Kalau Basnas Kabupaten Bengkalis, dia akan ada aturan main, akan ada data, akan didistribusikan pada tempat yang tertentu, pada waktu yang tertentu, pada orang yang layak menerimanya. Lalu yang kedua, Basnas Kabupaten Bengkalis, para amil itu adalah orang-orang terpilih. Sebetulnya amil itu pada masa Rasulullah sudah ada. Bahkan dalam surah At-Taubah ayat 60 dikatakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Amil itu mendapat prioritas. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Jadi enggak main-main.
Para amil itu mendapat tempat dalam Al-Quran. Jadi dia petugas yang dihargai Allah Subhanahu wa taala, mendapat tempat khusus, orang profesional dan orang bertanggung jawab. Kalau kita menyalurkan zakat infak sedekah kita ke Basnas Kabupaten Bengkalis, yang ketiga, harta itu tidak bertumpuk pada seseorang. Contohnya, ada kaum agnia, orang-orang kaya, dia ingin menyalurkan zakat, menyalurkan infak, menyalurkan sedekah, dia bingung kemana akan dia salurkan. Sehingga dia mencari orang, sehingga satu orang bisa dapat 20 kali. Sehingga bertumpuk zakat itu, infak sedekah pada satu orang. Tetapi apabila zakat itu disalurkan melalui Basnas Kabupaten Bengkalis, maka tidak akan terjadi penumpukan zakat di lembaga itu. Baik, ini sangat luar biasa Ustadz ya. Jadi kalau kita yang mampu ini sudah sadar untuk membayar zakat atau dikenal dengan muzaki begitu Ustaz ya. Sehingga para mustahik ini sangat merasakan manfaatnya begitu Ustaz. Nah seperti di Bengkalis ini kita berharap di Bengkalis ini biar mengurangi angka kemiskinan begitu. Sehingga dengan memanfaatkan dana zakat tadi. Ini terkait zakat begitu besar pengaruhnya dalam peningkatan perekonomian umat Islam. Namun Ustadz yang jadi pertanyaan juga untuk sasaran pendistribusian zakat atau asnaf ini seperti apa sesuai syariat Islamnya Ustadz? Baik, kalau dalam surat At-Taubah ayat 60 itu dijelaskan, sesungguhnya zakat itu prinsipnya itu lil fuqara wal masakin. Itu yang paling prinsip. Apa itu lil fuqara wal masakin? Untuk orang fakir dan orang miskin. Apa itu fakir? Fakir itu dalam ilmu fikih orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak memiliki penghasilan dan tidak punya apa-apa. Lalu miskin, apa itu miskin? Orang memiliki pekerjaan tetapi dengan pekerjaan itu tidak mencukupi untuk makan keseharian. Pekerjaannya pun tidak pas untuk kehidupan dia. Yang selanjutnya ada lagi namanya, kita lanjutkan, gharim. Ada fisabilillah, ada ibnu sabil. Bahagian-bahagian ini itu aturan agama. Tentu saja Basnas Kabupaten Bengkalis, dia prinsipnya sederhana saja. Kalau sesuai dengan regulasi, aturan yang ada, sesuai dengan syariat, sesuai dengan NKRI, mereka akan menyalurkan. Maka di Basnas ini, kita melihat inspirasi yang dibuat Baitul Mal pada masa Rasulullah, sebetulnya adalah transfer lembaga Basnas Kabupaten Bengkalis. Semuanya hampir mirip, petugasnya hampir mirip, kriterianya hampir mirip, dan juga penelusuran kehati-hatian juga hampir mirip. Karena mengapa? Karena Basnas Kabupaten Bengkalis ini mereka juga diaudit. Pada masa Nabi pun diaudit. Ada audit internal, ada eksternal. Dan mereka pun harus berhati-hati. Kalau tak berhati-hati, mereka bisa masuk penjara. Begitu juga pada masa Umar bin Khattab dan jago Abu Bakar Siddiq. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Ini sangat luar biasa sekali ya. Dan mudah-mudahan kita semua di sini mendapatkan manfaatnya ya, apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita, Dr. Haji Charles MA. Baik, saudara pendengar, kaum muslimin muslimat, para jamaah Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Untuk selanjutnya, kami informasikan juga bahwa masuknya waktu berbuka puasa pada hari ini tepat pukul 18:25 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh qori kita. Untuk itu kami persilakan dengan segala hormat kepada qori kami. Baik saudara pendengar, kaum muslimin muslimat, para pemirsa channel YouTube Masjid Agung Istiqomah Bengkalis yang kami muliakan. Kembali kami sampaikan bahwa program kami pada sore hari ini yaitu kajian syiar Ramadan bersama Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis berkolaborasi dengan
Bank Syariah Indonesia Kabupaten Bengkalis disiarkan secara langsung melalui Radio Republik Indonesia Bengkalis dan juga melalui channel YouTube Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Semoga pada sore hari yang berbahagia ini kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita tadi, semoga dengan adanya keutamaan berzakat ataupun dengan adanya motivasi kita untuk berzakat khususnya di Bengkalis sehingga dapat membantu para masyarakat yang sangat membutuhkan dan memanfaatkan dana zakat tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kehidupan produktif. Baik saudara pendengar kaum muslim muslimat, sebelum waktu berbuka puasa tiba, kita akan dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh qori kita. Kami silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا
مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran itu tadi, semoga kita semua mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Saudara pendengar, kaum muslimin muslimat, para jamaah Masjid Agung Istiqomah Bengkalis, para pemirsa channel YouTube Masjid Agung Istiqomah Bengkalis, pendengar setia Radio Republik Indonesia Bengkalis, di mana saja Anda berada. Kembali kami informasikan bahwa masuknya waktu sholat fardu maghrib dan waktu berbuka puasa pada hari ini tepat pukul 18:25 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya semoga pada sore hari ini kita semua mendapatkan keberkahan, ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik pendengar kaum muslimin muslimat, kami informasikan kembali bahwa esok hari kita akan berjumpa. Saatnya level up Ramadanmu bareng BSI Mobile. 18:30 waktu Indonesia Barat dalam kajian seterusnya ya dengan judul yang berbeda bersama para mubaligh kita ya di Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Baik saudara pendengar kaum muslim muslimat, saatnya kita akan menantikan waktu berbuka puasa. Saya Rini Fakhriani bersama rekan tugas Syahrizan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saatnya level up Ramadanmu bareng BSI Mobile. Udah maghrib ya? Udah nih guys. Jangan cuma mikir diri sendiri. Mulailah berbagi. Level up kebaikanmu pakai fitur berbagi. Masih begitu? Bukannya lebih cepat begini? Level up transaksimu pakai Kris. Boleh sih kayak gitu, tapi lebih praktis gini. Bisa level up pakai Siswaf. Belanja lebaran, bisa sih gitu. Tapi lebih simple gini. Level up lah pakai fitur e-commerce. Sudah saatnya level up gaya hidupmu. Biar Ramadan makin bermakna. Pakai terus BSI Mobile. Level up Ramadanmu. Bank Syariah Indonesia. Asyap. Guys, selamat puasa ya.